Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai uh, materi pada pertemuan kali ini, saya absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Salsabila Konita Zafira. Hadir. Siti Najmil Faiza. Hadir. Trimeiriana. Hadir. Putri Amelia. Hadir. Yasmin Artika. Hadir. Radiatul Eka hadir. Herdanti. Hadir. Brilian Nabila. Hadir. Samantha Salia Wijaya. Hadir. Fitria Hafsah Yahya. Hadir. Erina Azalia Robi. Hadir. Ayu Dia Imayanti. Hadir. Azara Imairel. Hadir. Nadia Pramestia. Hadir. Gadis Suci Lestari. Hadir. Cynthia Elesia. Hadir. Putri Salsabila. Hadir. Marcella Putri Kurnia. Hadir. Naya Firza Nanda. Hadir. Naya Firza Nanda. Hadir. Mungkin masih ada kendala ya. Lanjut, Igede Bayu Krisna. Hadir. Didi Dwi Siswantoro. Hadir. Yola Eka Octavia. Hadir. Adrian Lutfi. Hadir. Rangga Christian Wibowo. Hadir. Oke, karena sudah absensi, maka materinya akan disampaikan kepada kelompok yang bertugas. Dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai sumber etika. Saya Yasmin Atika Nurseila dengan NIM 2303024449. Lalu ada teman saya Cynthia Elesia Epipania Silalahi dengan NIM 230302444142 dan Rangga Christian Wibowo dengan NIM 230302444273. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Sebelum kita memulai materi, kita harus mengetahui apa itu etika. Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kemampuan asasi atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, dan nilai benar atau salah yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya tentang konsep etika. Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang artinya karakter, watak, kesusilaan, dan adat kebiasaan. Etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman, baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok, dalam mengatur tindakan atau perilaku. Selanjutnya, kaitan etika dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi landasan utama UUD 1945 dan mengandung nilai moral, etika, dan sosial yang menjadi pedoman bagi kehidupan individu dan masyarakat Indonesia. Etika yang berkaitan dengan norma kesopanan dan tingkah laku menjadi pedoman dalam mengatur perilaku dan tindakan individu dan masyarakat Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika. Yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan dimensi agama pada kehidupan politik serta mempertemukan dalam hubungan simbiosis antara konsepsi daulat Tuhan dan daulat rakyat yang disebut dengan teodemokrasi. Kemudian di bawah ini Pancasila bisa memberikan landasan moral dan filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak kita kembangkan, yaitu dalam ungkapan Bung Hatta bahwa dasar ketuhanan yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita negara kita yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil, dan baik. Dan sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik politik dalam memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan. Kemudian ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bahwa setiap tindakan dan perilaku insan warga negara selalu berpedoman pada dasar-dasar kemanusiaan. Perilaku beradab dan berperikemanusiaan akan menjadi standar perilaku bagi warga bangsa dan para penyelenggara politik kenegaraan di Indonesia. Dan pada sila kemanusiaan adil dan beradab ini, urutan sila-sila Pancasila letaknya tidak dapat dipisahkan dari dasar ketuhanan yang Maha Esa. Seperti juga dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa yang dasarnya sifatnya universal, tidak terikat pada batas atau corak bangsa. Kemudian sila persatuan Indonesia, yaitu bahwa internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak mengakar kuat di dalam buminya nasionalisme, yang sesuai dengan pernyataan Bung Karno, kesetaraan dan persaudaraan dalam konteks kebangsaan bisa menjadi segmen perekat dari kemajemukan sebagai taman sari kemajemukan dunia. Aktualisasi nilai-nilai etis kesetaraan dan persaudaraan kemanusiaan dalam konteks kebangsaan bisa menjadi segmen perekat dari kemajemukan keindonesiaan, yaitu sebagai taman sari kemajemukan dunia. Kemudian, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bahwa demokrasi permusyawaratan sejalan dengan alam pikiran dan kepribadian bangsa Indonesia, yang menyediakan wahana bagi perwujudan semangat kekeluargaan dan keadilan sosial di bawah bimbingan hikmat kebijaksanaan dalam prinsip musyawarah mufakat. Dengan mempertimbangkan tradisi gotong royong masyarakat Indonesia, watak multikultural kebangsaan Indonesia, dan pengalaman keterjajahan yang ditemukan oleh kolonialisme sebagai perpanjangan kapitalisme dan individualisme, para pendiri bangsa menggagas demokrasi yang sejalan dengan alam pikiran dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yakni demokrasi permusyawaratan mufakat yang menyediakan wahana bagi perwujudan semangat kekeluargaan dan keadilan sosial di bawah bimbingan hikmat kebijaksanaan. Kemudian, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bahwa perwujudan keadilan sosial mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya yang diharapkan mampu mencapai tujuan nasional kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil makmur, adil dan sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, sila keadilan merupakan wujud prinsip Pancasila. Salah satunya itu sila-sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945, yang menggunakan kerja mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bahwa prinsip keadilan ini adalah inti dari moral ketuhanan, yaitu landasan pokok perkemanusiaan, simbol persatuan matra kedaulatan rakyat. Dan di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu perlu mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya, yaitu pada Nato Nagoro, yaitu pada tahun 1974, yang menyatakan bahwa sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diliputi dan dijiwai oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu bahwa kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Lalu yang selanjutnya, contoh penerapan etika Pancasila. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya,
yaitu memiliki salah satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi sekitar, supaya tidak mengganggu sehingga tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Lalu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan cara menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat yang berbeda, dengan cara menjaga adab dalam berbagai kondisi. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya dengan cara mencintai tanah air. Hal ini bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa dilakukan dengan mencintai produk dalam negeri serta menggunakan produk dalam negeri. Kita juga harus mengutamakan segala kepentingan negara yang memiliki tujuan untuk pembangunan nasional. Lalu pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh penerapannya yang paling umum kita jumpai adalah musyawarah. Kita mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan kepentingan dua orang atau lebih. Lalu pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya seperti berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Kesulitan ini bisa dalam bentuk apapun, contohnya bencana alam. Kita bisa mengadakan kegiatan yang membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, lalu mengadakan konser amal. Kita juga harus bertindak adil dalam aktivitas apapun, contohnya seperti dalam kerja kelompok. Kita harus membagi tugas-tugas secara adil supaya tidak ada yang berat sebelah. Kesimpulannya, Pancasila memiliki kaitan erat dengan etika seperti norma, kesopanan, dan tingkah laku yang menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Karena Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang menjadi acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyampaian materi dari kelompok kami sudah selesai. Apakah ada yang bertanya? Jika ada yang bertanya, silakan raise hand. Oke. Ayudhya Imayanti. Saya izin bertanya ya. Perkenalkan, nama saya Ayudhya dengan 3 NIM belakang 130. Pertanyaan saya, apakah semua penerapan etika itu harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila? Dan kalau misalnya iya, alasannya apa? Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu ya. Lalu yang selanjutnya ada Putri Amelia. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Amelia dengan NIM 043. Izin bertanya, bagaimana urgensi Pancasila sebagai sistem etika? Baik. Lalu selanjutnya ada Igede. Sebentar. Perkenalkan, saya Igede Bayu Krisna Putra dengan NIM belakang 184. Untuk pertanyaan saya, di zaman sekarang kan banyak anak-anak yang kecanduan sosmed dan tidak sedikit konten-konten sosmed yang membawa pengaruh buruk dalam hal etika. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan untuk mencegah memburuknya etika yang disebabkan oleh sosmed tersebut? Terima kasih.
Mohon maaf untuk IGD, apa bisa diulangi ya pertanyaannya? Oke, sebentar. Di zaman sekarang kan banyak anak-anak yang kecanduan sosial media dan tidak sedikit konten-konten di sosial media yang membawa pengaruh buruk dalam hal etika. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan untuk mencegah memburuknya etika yang disebabkan oleh sosial media tersebut? Oke. Lalu selanjutnya ada Marcella Putih. Baik, Marcella, silakan mengajukan pertanyaannya. Sepertinya Marcella masih ada kendala ya. Kita lanjut ke Samantha. Silakan. Perkenalkan, saya Samantha Celia Wijaya dengan NIM akhir 086. Jadi saya mau bertanya, bagaimana nilai-nilai etika Pancasila dapat meningkatkan toleransi antar umat beragama? Karena seperti yang kita tahu, dari umur muda sampai orang tua pun masih jarang banget yang respect antar agama. Dan tolong jelasin kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa mereka bisa seperti itu. Baik. Lalu yang selanjutnya ada Rodiatul Eka. Baik. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Eka Safira Putri dengan digit NIM terakhir 065. Pertanyaan saya, apa yang menjadi tantangan beretika di masyarakat di era Society 5.0? Karena kan banyak banget isu-isu yang menyatakan bahwa anak muda di zaman sekarang itu kurang dalam mengimplementasikan etika di masyarakat. Dan bagaimana menurut kalian solusi untuk memperbaiki hal tersebut? Baik, sebentar ya, saya tampung terlebih dahulu. Sebentar. Oke, ini langsung saya dijawab ya. Yang pertama itu pertanyaan dari Ima. Nah, izin menjawab pertanyaan dari Ima itu yang bagaimana apakah penerapan etika itu bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nah, penerapan etika itu bersumber dari nilai-nilai Pancasila, yaitu untuk mengatur perilaku masyarakat dalam berkehidupan. Nah, tujuan ini dilakukan agar tidak adanya ketimpangan dalam etika dan agar memiliki dasaran mana yang baik dan mana yang buruk, yang dinilai dari segi nilai luhur bangsa, dan Pancasila mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat Indonesia. Nah, ini akan membuat lebih relevan dalam konteks lokal yang memudahkan masyarakat Indonesia untuk mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai tersebut. Pancasila menekankan persatuan dalam keragaman dan menghormati beragam keyakinan agama, budaya, dan suku. Hal ini mempromosikan etika toleransi dan kerukunan dalam masyarakat yang beragam serta Pancasila
yang dimana adalah ideologi negara dan dasar konstitusi Indonesia. Nah, oleh karena itu, penerapan etika berdasarkan Pancasila. Apakah bisa diterima, Ima? Bisa, terima kasih banyak ya. Baik. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Putri Amil. Bagaimana urgensi Pancasila sebagai sistem etika? Untuk jawabannya, Pancasila sebagai sistem etika memiliki urgensi yang penting bagi masyarakat Indonesia. Contohnya, Pancasila sebagai sistem etika dapat mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan yang menampilkan sikap spiritualis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat mengatur perilaku masyarakat. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat membedakan antara yang baik dan yang salah. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan dalam bersikap dan bertingkah laku. Apakah jawabannya dapat diterima? Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk menjawab dari pertanyaan Igede Bayu Krisna Putra mengenai masalah di zaman sekarang banyak anak yang kecanduan sosmed lalu membawa pengaruh buruk sehingga memburuknya etika untuk ditanya pencegahannya. Kalau menurut kami, etika sosmed itu pasti ada, dan memburuknya etika sosmed itu pasti resikonya. Lalu bentuk pencegahannya ya bisa dimulai dari bimbingan orang tua anak muda tersebut. Orang tuanya bisa mengarahkan anaknya bagaimana caranya bermain sosmed supaya anak tersebut tidak terjerumus ke hal-hal yang salah, di mana harusnya orang tuanya itu bisa mengarahkan anaknya bermain sosmed itu di umur yang cukup. Karena anak-anak muda itu kan masih dalam proses pencarian jati diri. Maka dari itu harus diarahkan supaya jati dirinya itu terbangun dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang di luar prediksi begitu. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Baik. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Ella itu, bagaimana Pancasila mencerminkan etika dalam hubungan antar manusia? Nah, Pancasila menerapkan etika dalam hubungan antar manusia itu bahwa dimaksudkan di sini Pancasila itu mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan untuk menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, di sini itu dalam hubungan antar manusia itu dalam Pancasila itu nilai-nilai ini mendorong penghormatan, yaitu toleransi, keadilan, dan persatuan dalam berinteraksi. Dan yang penting dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab juga berkelanjutan. Nah, dan juga Pancasila sebagai etika itu menciptakan kerangka kerja etika yang membantu memandu hubungan antar manusia dalam bermasyarakat. Apakah bisa diterima, Ella?
Sepertinya Ella masih belum bisa nyalakan mic. Silakan dijawab pertanyaan selanjutnya saja. Oke, untuk pertanyaan dari Rodiato, apa yang menjadi tantangan beretika di masyarakat di era Society 5.0? Karena banyak isu-isu yang mengatakan bahwa banyak anak muda yang kurang dalam mengimplementasikan etika di masyarakat. Bagaimana solusi untuk memperbaiki hal tersebut? Jawabannya, dengan semakin pesatnya pertumbuhan dalam ilmu pengetahuan serta teknologi yang terdapat di Indonesia dalam era Society 5.0, tentu akan banyak tantangan dan terjadi perubahan yang juga akan membawa dampak negatif seperti lunturnya moral maupun karakter bangsa. Kecanggihan teknologi dapat menjadi musuh manusia dalam mengerjakan kegiatan, dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu bisa menyesuaikan diri terhadap kemajuan zaman tersebut. Pada hakikatnya, Pancasila lahir di antara keberagaman suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Dengan adanya era Society 5.0 ini, masyarakat diharapkan bisa mempertahankan nilai Pancasila yang ada. Karena jika tidak, sebagai warga negara Indonesia melupakan dan tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era Society 5.0 ini, kita akan tergerus oleh zaman. Dan bahkan kita bisa tidak mengenali ciri khas bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi pilar bagi masyarakat Indonesia sebagai antisipasi dari gelombang transformasi digital yang berpotensi mempengaruhi secara negatif pada masyarakat, sehingga menghapus jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Apakah bisa terjawab pertanyaannya? Iya, bisa. Terima kasih. Baik, dilanjutkan ke pertanyaan terakhir dari Samantha mengenai bagaimana nilai-nilai etika Pancasila dapat meningkatkan toleransi antar umat beragama. Dan juga kenapa zaman sekarang etikanya para orang tua itu masih kurang toleransi begitu ya. Nilai-nilai etika Pancasila sudah jelas dapat meningkatkan toleransi beragama sesuai dengan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa dan sila kelima keadilan sosial. Pada sila ke-1 menekankan penghormatan terhadap kebebasan beragama, yang berarti masyarakat diharapkan untuk menghormati dan mendukung hak setiap individu untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing, tanpa adanya diskriminasi. Lalu pada sila kelima, keadilan sosial, menjelaskan pemerataan hak dan keadilan bagi semua warga negara, tanpa memandang agama, di mana semua orang yang memeluk agama pilihan mereka dihormati dan diperlakukan secara adil. Jadi, nilai etika Pancasila memberikan dasar yang kuat untuk mempromosikan toleransi beragama di Indonesia. Lalu untuk mengapa toleransinya masih kurang? Sebenarnya kalau untuk orang-orang dewasa itu toleransinya itu tidak kurang, cuman perlu diadakan pengarahan dengan baik bagaimana cara toleransinya itu supaya menjadi lebih baik terhadap umat beragama yang lain. Itu bisa dilakukan dengan cara memberitahu dengan baik dan menegur dengan sopan supaya beliau itu tidak tersinggung. Jika toleransinya sudah terbentuk dengan baik, maka mohon maaf, maksud saya jika penyampaiannya sudah tersampaikan dengan baik dan beliau sudah paham, maka toleransinya juga akan terbentuk. Begitu. Apakah bisa diterima jawabannya? Bisa, terima kasih.
Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka akan kami tutup presentasinya. Baik, Tidak sepertinya ada. ya, baik, sebenarnya sudah tidak ada ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita pada pertemuan hari ini sudah disampaikan oleh kelompok yang bertugas. Saya Rodiatul Eka Safira Putri dan Azhara Imairel selaku penanggung jawab mengucapkan terima kasih. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.